Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Senin 27 Februari tahun 2023. Renungan awal minggu ini diberi judul Senang Melakukan Kehendak Tuhan. Didasari pada firman Tuhan dari Mazmur 40 ayat 9 dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Begini firman Tuhan, Aku senang melakukan kehendak-Mu ya Allah, hukum-Mu kusimpan dalam hatiku. Bapak Ibu Saudara, kita tentunya akan senang apabila melakukan suatu perjalanan jika ada tujuan yang menarik yang kita harapkan atau kita senangi, misalnya berlibur atau tugas dinas yang oke. Pasti kita akan terasa ringan dan senang menjalaninya, meskipun pasti ada rasa lelah ketika menempuh perjalanan tersebut. Akan tetapi bisa sebaliknya, jika apa yang harus kita tuju atau tugas yang harus kita jalani di tempat tujuan adalah suatu yang tidak menyenangkan atau kita tidak mengharapkannya, tentunya akan menjadi terasa berat dan menyesakkan. Bahkan mungkin kita ingin segera kembali atau ingin menundanya atau bahkan membatalkannya. Andaikan pun kita harus mencapai tujuan atau menjalani tugas itu, rasanya kita tidak akan sepenuh hati menjalaninya. Contoh kisah di Alkitab yang tentunya kita ingat adalah kisah tentang Yunus. Yunus diminta atau diperintahkan Tuhan menyampaikan berita pertobatan kepada bangsa Niniwe. Yunus sempat menolak perintah Tuhan ini. Ada satu lagu sekolah minggu yang menggambarkan tentang Yunus. Begini lagunya. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Cuap cuap. Karena dia dikasihi Tuhan, maka dibebaskan, pam 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 pam. Nah, kisah Yunus yang dinyanyikan tadi terkesan riang dan lucu. Tapi sebenarnya yang terjadi di dalam perut ikan itu adalah pergumulan yang luar biasa dan terjadi perubahan iman Yunus yang menyadari kebesaran Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Tapi ini belum selesai, karena Yunus sebenarnya tidak rela kalau sampai terjadi pertobatan dari bangsa Niniwe yang adalah bangsa penyembah berhala, fasik, dan musuh besar bangsa Israel. Meski akhirnya Yunus pun menyadari bahwa Tuhanlah yang punya rencana supaya bangsa lain selain bangsa Israel pun bisa diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, kita mempunyai bagian atau tugas untuk melakukan kehendak Allah, termasuk mengabarkan Injil, kabar sukacita bagi semua orang. Tapi bagaimana caranya supaya kita senang melakukannya? Mari kita camkan firman Tuhan yang terdapat pada Mazmur 92 ayat 2. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya Allah Bapa. Sekalipun bersyukur tidak mudah, tapi itu baik. Dengan mengucap syukur dan menyanyikan pujian kepada Tuhan menjadi kunci kita bisa mempunyai rasa senang melakukan kehendak Tuhan. Bersyukur itu baik. Dari hasil penelitian dilakukan tentang bersyukur, sikap bersyukur dapat mengundang emosi positif dan berproduksinya hormon-hormon yang baik, sehingga meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Artinya, kita akan punya daya tahan tubuh yang lebih baik, termasuk juga daya tahan iman. 1 dari 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus, kisahnya terdapat dalam Lukas 17 ayat 15 dan 16, orang Samaria ini mengucap syukur dengan penuh dan meluap-luap. Dan Tuhan Yesus pun memulihkan dia sepenuhnya.
Mari kita bersikap bersyukur, mengingat kebaikan Tuhan, dan sambil menyanyikan pujian, kita melakukan kehendak Tuhan, sehingga hidup kita berkenan kepada Allah dan dengan senang kita melakukan hukum-hukum-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, kami mau mengucap syukur kepadamu selalu. Meski mengucap syukur dalam segala hal tidaklah mudah, tapi itu baik buat kami. Penuhilah hati, pikiran, dan jiwa kami dengan mengingat kebaikan-Mu Tuhan, sehingga kami pun dengan senang melakukan kehendak-Mu dan menyimpan hukum-hukum-Mu dalam hati kami. Dan hukum kasih-Mu lah yang memampukan kami menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.